Ada banyak perusahaan yang bertahan puluhan tahun tanpa pernah terlihat dikelola secara serius. Tidak ada arah besar yang konsisten, tidak ada keputusan penting yang benar-benar mengubah cara kerja. Namun, perusahaan itu tetap hidup. Yang menarik, kondisi ini jarang dianggap aneh. Selama operasional tetap berjalan, keuangan masih didapatkan, dan masalah tidak meledak ke permukaan, semuanya terasa cukup. Tidak ada dorongan untuk bertanya lebih jauh apa yang sebenarnya menggerakkan organisasi ini. Di banyak kasus, pekerjaan berjalan bukan karena dikelola, tetapi karena sudah terbiasa. Orang tahu apa yang harus dilakukan hari ini karena kemarin juga begitu, juga mengerjakan hal yang sama. Proses berulang, pola dipertahankan, dan sistem lama terus dipakai tanpa perlu dipikirkan ulang. Disinilah asumsi mengenai manajemen mulai kabur. Perusahaan yang tanpa manajerial yang baik bisa tetap aktif. Lalu apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan mekanisme apa yang cukup kuat menggantikan peran manajemen dan membuat stagnasi terasa normal? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita masuk ke satu lapisan yang sering luput diperhatikan, yaitu bagaimana kebiasaan sehari-hari perlahan mampu mengambil alih fungsi manajemen. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita perlu mempersempit dulu makna manajemen tersebut. Bukan sebagai jembatan atau orang, melainkan sebagai proses yang memberi arah, mengambil keputusan, dan menyesuaikan cara kerja ketika kondisi berubah. Simak video ini sampai selesai. Di banyak perusahaan, proses semacam ini tidak benar-benar terlihat. Pekerjaan berjalan terutama sebagai kelanjutan dari hari sebelumnya. Banyak hal dikerjakan karena sudah terbiasa dan sebagian lainnya bergantung pada inisiatif masing-masing orang. Pola ini membuat aktivitas tetap berlangsung tetapi tanpa pengaturan yang jelas. Tingkat usaha, kecepatan kerja, dan beban tanggung jawab tidak disatukan oleh sistem, melainkan tersebar sesuai ritme individu masing-masing. Ada yang bergerak lebih cepat, ada yang sekedar mengikuti arus. Selama perusahaan masih bisa menghasilkan pemasukan, meskipun tipis, ketimpangan semacam ini jarang dipermasalahkan. Tidak ada dorongan kuat untuk menyatukan kembali ritme kerja. Yang penting masih ada pemasukan. Yang penting untung, sidik-sidik rapopo, disyukuri. Di titik inilah pengulangan mulai menggantikan fungsi manajemen. Bukan karena dirancang sebagai sistem, tetapi karena dibiarkan berlangsung dari hari ke hari. Perusahaan tetap berjalan bukan karena diarahkan secara aktif, melainkan karena kebiasaan lama terus diulang. Dan saking biasanya, diarahkan pun jadi sulit karena tidak konsisten. Jika sebuah perusahaan masih tetap berjalan tanpa adanya manajerial yang kuat, pertanyaannya bukan lagi apakah ini baik atau buruk, tetapi mekanisme apa yang membuat pola kerja seperti ini terasa wajar dan bahkan rasional. Kita bedah beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan dan pastikan simak video ini sampai akhir. Mekanisme yang pertama adalah pengulangan tanpa keputusan. Di banyak organisasi perusahaan, aktivitas sehari-hari tidak dimulai dari keputusan baru, melainkan dari kelanjutan otomatis. Proses dijalankan kembali karena sebelumnya juga dijalankan seperti itu juga. Yang dijaga bukan lagi arah atau keputusan baru, melainkan agar pekerjaan tetap berjalan tanpa hambatan. Selama tidak ada yang terasa rusak, tidak ada alasan untuk berhenti,
dan menetapkan ulang cara kerjanya. Di titik ini, pengulangan tidak hanya menjaga aktivitas tetap berjalan, tetapi menggantikan fungsi penilaian. Ketika sesuatu terus berjalan tanpa masalah besar, kebutuhan untuk bertanya apakah cara kerja ini masih relevan perlahan menghilang. Stabilitas tidak lagi dihasilkan oleh pengelolaan, melainkan oleh absennya momen untuk menilai ulang atau tidak ada evaluasi. Begitu ada evaluasi, bingung mau bertindak yang mana. Mekanisme yang kedua adalah toleransi hasil minimum. Sesuai dengan tujuan utama didirikan bisnis adalah keuntungan. Maka selama perusahaan masih menghasilkan pemasukan, meskipun tipis, standar evaluasi perlahan diturunkan hingga terlupakan. Fokus utama tidak lagi pada kualitas sistem, tetapi diakui ataupun tidak beralih pada tanda-tanda pertahanan hidup. Di titik ini, hasil minimum tidak sekedar menjadi ukuran cukup, tetapi mengubah definisi berhasil. Dan selama perusahaan masih bisa bertahan dan menghasilkan pemasukan, pertanyaan tentang apakah cara kerja ini sehat atau tidak perlahan tersisih dengan sendirinya. Mekanisme yang ketiga adalah tanggung jawab melalui inisiatif individual. Ketika tidak ada pengaturan yang menyatukan ritme kerja, tanggung jawab menyebar secara tidak merata. Sebagian orang bergerak karena inisiatif pribadi atau karena kesadarannya, sedangkan sebagian yang lainnya hanya sekedar mengikuti arus saja. Yang penting tidak dipecat, walau tak dianggap. Yang penting pulang bawa uang. Namun, yang sering luput disadari adalah inisiatif individual bukanlah tanda sebuah sistem yang fleksibel, melainkan penutup kekosongan pengelolaan. Akibatnya, organisasi memang tidak langsung berhenti, tetapi berjalan dengan ketergantungan yang tinggi pada segelintir orang. Ketika individu-individu ini lelah, pergi, minggat, mati, tidak ada mekanisme lain yang siap menjaga roda tetap berputar saat itu. Ketika pola ini dibiarkan berjalan dalam waktu yang lama, yang terjadi bukan sekedar organisasi perusahaan yang berjalan tanpa arah, tetapi perusahaan yang belajar untuk tidak lagi membutuhkan arahan. Pengulangan menggantikan penilaian, hasil minimum menggantikan standar, dan inisiatif individual menggantikan sistem. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas yang terlihat sebenarnya bukan tanda kesehatan, melainkan adaptasi terhadap stagnasi. Perusahaan tampak tenang bukan karena terkelola dengan baik, tetapi karena tidak ada tekanan yang cukup untuk memaksa perubahan. Ketika semua masih bisa berjalan, sistem tidak merasa perlu untuk bertanya apakah ini masih relevan, dan yang paling sering luput adalah bahwa mekanisme ini bekerja secara kumulatif. Pengulangan membuat organisasi semakin sulit membedakan mana proses yang masih efektif dan mana yang hanya diteruskan karena kebiasaan. Toleransi terhadap hasil minimum mengaburkan batas antara bertahan atau berkembang. Sementara ketergantungan pada inisiatif individual menciptakan ketahanan semu yang rapuh ketika orang-orang kunci tidak lagi berada di tempatnya. Dalam jangka panjang, perusahaan seperti ini tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia bertahan dalam bentuk yang semakin datar. Tidak ada krisis yang besar, tetapi tidak ada pembaharuan yang berarti. Yang terlihat sebagai kestabilan sebenarnya adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri pada level paling minimal. Sedangkan dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak lagi mengukur dirinya dari arah atau kemajuan, melainkan dari ketiadaan gangguan. Selama tidak ada hal yang benar-benar memaksa perubahan, cara kerja yang ada dianggap sah untuk diteruskan apapun dampaknya dalam jangka panjang. Yang penting cuan sing body. Apa yang kita lihat di episode ini bukanlah kegagalan yang dramatis, juga bukan keberhasilan yang patut diikuti dan dirayakan.
Yang terlihat justru sesuatu yang jauh lebih sunyi. Sistem yang terus berjalan karena tak pernah dipaksa untuk berhenti dan menilai dirinya sendiri. Kebiasaan mengambil alih, hasil minimum memberi pembenaran, dan ketergantungan pada inisiatif individu menutup kekosongan yang ada. Di titik ini, bertahan tidak lagi membutuhkan alasan yang kuat. Cukup dengan tidak ada gangguan besar, pola yang sama akan terus berulang dan organisasi akan tetap berada di tempat yang sama. Tidak runtuh memang, tapi juga tidak bergerak kemana-mana. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami pola yang bekerja di balik keputusan-keputusan kita. Assalamualaikum.